Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom sahabat Impact Family yang dikasih Tuhan. Apa kabar saudara-saudara? Saya harap saudara semua dalam keadaan baik dan saudara memiliki sahabat yang baik. Saudara, pernah saya mengajar kelas tunas muda. Saya bertanya pada mereka, punya enggak sahabat baik? Oh punya. Yang satu bilang si A, kenapa A itu sahabat kamu? Karena dia setia. Lalu yang kedua saya tanya, mengapa itu sahabat kamu? Dia menyebutkan nama sahabatnya. Lalu dia mengatakan, karena dia orangnya bisa dipercaya. Lalu saya tanya lagi yang lain, kamu punya sahabat baik, mengapa itu menjadi sahabat baik kamu? Lalu dia memberitahu bahwa orangnya suka menolong. Dalam keadaan apa saja dia selalu ready dan menolong pada waktu dia membutuhkan. Dan ada lagi yang saya tanya, kenapa itu menjadi sahabat kamu? Dia bilang, oh iya dia suka membela saya. Nah saudara-saudara, memang sahabat yang baik, best friend itu satu sama yang lain memperhatikan, setia. Dia suka menolong. Pada waktu susah senang kita bisa cerita kepadanya dan dia dapat dipercaya. Ya, kalau kita menceritakan sesuatu dia tidak membocorkan lalu menceritakan pada orang lain. Nah itu sahabat. Ya, senang kalau punya sahabat. Jadi setiap orang tuh perlu mempunyai sahabat karena kita perlu. Ya kadang-kadang tuh perlu teman, perlu mencurahkan isi hati, ya, perlu ngobrol gitu ya. Perlu ya kadang-kadang suami istri bisa menjadi sahabat. Kadang-kadang mereka perlu orang luar untuk menjadi sahabat. Ya sahabat sesama, misalnya istri punya sahabat perempuan yang lain atau suami punya sahabat tempat curhat, ya. Memang itu dibutuhkan. Kadang-kadang tidak selalu orang yang sama dalam gereja. Ya lebih baik kalau orang seiman ya, karena nasihatnya itu sama. Tetapi kadang-kadang ya orang luar juga ada yang bisa mengerti, bisa bersimpati, bisa berempati, bisa merasakan susah senangnya. Sudah di Alkitab ya, Yonatan dan Daud itu dikatakan sahabat baik. Mereka berjanji, pokoknya saling mengasihi katanya. Memang ada orang yang kadang-kadang berpendapat miring, tapi kita lihat bahwa mereka itu lurus persahabatannya, memang saling mengasihi banget. Lalu pada suatu hari, ya dia itu berjanji akan menolong Daud karena Saul, rajanya, ayahnya Yonatan itu Raja Saul, dia mau membunuh Daud, dia jealous ya, orang lebih sayang sama Daud, atau Daud itu pinter, pandai berperang. Lalu Saul itu merasa terancam, takut nanti kan dia mau kerajaan ini diturunkan pada anaknya. Tetapi kalau lihat bahwa Daud itu begitu hebatnya, pandai berperang, dia takut nanti orang-orang mau dia yang menjadi raja atau Daud yang mengambil kedudukannya. Padahal ya mungkin dia tidak ada niat, tetapi itu perasaan Saul sehingga dia berusaha mau membunuh Daud. Nah pada waktu dia mau membunuh Daud, tadinya Yonatan nggak percaya karena papahnya pernah berjanji ya, Saul pernah berjanji bahwa dia akan melindungi Daud. Tetapi belakangan betul setiap kali kalau bicara tentang Daud marah, dia mau membunuh Daud. Jadi waktu dia diundang pesta makan, Daud sengaja tidak datang dan memberitahu kepada Yonatan, kasih tahu ayah kamu nanti kalau ditanya, pasti ditanya karena harus makan bersama di meja makan bersama, kalau dia tidak ada ketahuan ya. Lalu ditanya, beritahu aja karena saya perlu ke Bethlehem. Saya mau di situ mau memberi persembahan di sana. Jadi kasih alasan. Namun sebetulnya Daud ada di sekelilingnya
Dan Yonatan memberitahu, oke, caranya bagaimana? Kamu lihat ayah kamu sedang dalam bad mood atau good mood ya. Kalau dia itu memang dalam bad mood mau membunuh saya, kamu beritahu. Dia belum lari, dia masih ada di sekelilingnya. Kamu beritahu caranya. Oh ya, caranya begini. Nanti aku melepaskan panah, dan kalau aku bilang lari lebih jauh lagi ke sana, itu berarti kamu dalam bahaya. Kalau saya bilang, oh ada di sini dekat, kamu nggak dalam bahaya. Oh, ternyata dia dalam bahaya, dan dia suruh seorang pembantunya yang kecil lari, ambil panahku sana yang jauh. Oh, lebih jauh lagi ya. Oh, jadi Daud tahu bahwa dia dalam keadaan bahaya. Lalu pada akhirnya dia keluar dari persembunyiannya, mereka saling ya nangis-nangisan gitu ya. Lalu akhirnya Yonatan berkata kepada Daud ya, pergilah dengan selamat, karena kita berdua telah bersumpah demi nama Tuhan dengan berkata, Tuhan akan ada di antara aku dan engkau, serta di antara keturunanmu dan keturunanku dan keturunanmu sampai selamanya. Setelah itu dia pergi berpisah ya. Jadi dia berkata ya, Tuhan ada di antaraku dan antaramu. Tetap mereka saling mendoakan, dan mereka berjanji akan mengurusi keturunan-keturunannya. Mereka akan berbuat baik kepada keturunan mereka masing-masing. Nah saudara-saudara, jadi kita membicarakan ada sahabat yang berkhianat, ada sahabat yang tidak mau mengakui ya. Tapi ada juga sahabat yang sejati. Saya harap kita semuanya memiliki sahabat yang sejati, supaya kita dapat berdoa bersama-sama dan dapat sama-sama memuliakan Tuhan. Ya, Tuhan, kiranya Tuhan menyertai kami semua. Sertailah Tuhan orang-orang yang merenungkan firman-Mu ini, supaya mereka mempunyai sahabat yang dapat saling mencurahkan isi hati, dan terutama bisa berdoa bersama-sama dan dapat beribadah bersama-sama, dan mereka juga mempunyai harapan bersama, dan mereka saling setia, saling menolong, mereka saling memperhatikan. Terima kasih Tuhan, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Demikian saudara-saudara, sampai berjumpa pula. Tuhan memberkati saudara semuanya. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.